Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Susana Sembiring dengan NIM A21019143 dari kelas H. Nah, pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara untuk mengujikan suatu data di aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya ini adalah ujian saya sendiri untuk pengganti UAS TPD. Nah, untuk pengerjaannya, untuk outputnya nanti, saya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu menentukan hipotesis, uji F, uji T, dan rumus persamaan. Nah, di sini yang pertama kali yang harus kita punya, yaitu data yang sudah dimasukkan ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini sudah tersedia respondennya ada 12. Ada X1-nya, ada X2-nya, dan Y. Untuk soalnya ataupun untuk mengetahui apa sih itu X1-nya dan X2-nya dan juga Y-nya, yaitu di bagian soal ini saya akan tunjukkan teman-teman. Nah, katanya seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, Robert dalam penelitiannya ingin mengetahui hubungan antara desain produk ataupun X1 dan kualitas produk maupun X2 terhadap loyalitas pelanggan ataupun Y. Nah, ini adalah data yang sudah saya masukkan ke Microsoft Excel tadi, teman-teman. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya tadi saya sudah melakukan uji. Nah, dan menghasilkan dan mendapatkan output. Nah, saya akan menunjukkan kembali bagaimana cara menghasilkan output di aplikasi SPSS ini, teman-teman. Yang pertama, klik regression, lalu pilih linear. Nah, untuk dependennya yaitu Y, untuk independennya X1 dan X2 klik OK, teman-teman. Nah, untuk outputnya ini semua, teman-teman, sudah dipampangkan secara jelas. Yang pertama, kita tentukan dulu hipotesisnya. Apa sih hipotesis kita dulu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara kita, teman-teman. Jadi kita boleh pro dan kontra. Nah, untuk saya sendiri, untuk hipotesisnya yang saya pilih yaitu kombinasi antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 tadi berpengaruh signifikansi secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan ataupun Y. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada outputnya ini, yang pertama adalah pada tabel model summary. Pada tabel model summary yang kita perhatikan dari sini yaitu pada bagian adjusted R square. Nah, menunjukkan nilainya berapa, teman-teman? 0,810. Dari nilai tersebut berarti model yang diuji memiliki kontribusi 81,0%. Sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain, tetapi tidak dibahas, teman-teman, di penelitian ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan uji F. Untuk menjelaskan uji F kita perlukan yaitu tabel ANOVA. Pertama-tama dari tabel ANOVA yang kita lihat itu pada bagian sig ataupun signifikan, yaitu nilai signya 0,000, berarti di bawah 0,05. Jadi dari nilai signifikansi kita menyimpulkan terlebih dahulu bahwa kombinasi antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 berpengaruh signifikansi secara bersama-sama, ataupun keduanya X1 dan X2-nya berpengaruh signifikansi terhadap loyalitas pelanggan ataupun Y. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu dari tabel ANOVA yaitu nilai F.
ini disebut adalah nilai F hitung sebesar 24,423. Dari nilai tersebut, mari kita bandingkan lagi teman-teman dengan nilai F tabel. Tetapi kita harus tahu dulu cara menentukan F tabelnya, yaitu dari DF1 dan DF2. Untuk rumusnya yaitu DF1 sama dengan K dikurang 1. Apa itu K? Yaitu nilai ataupun sebanyak berapa yang kita punya variabelnya. Ada X1, ada X2, dan ada Y. Berarti variabel yang kita punya 3. Berarti K-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk DF2, N dikurang K. Untuk N itu adalah berapa banyak responden yang kita punya. Berarti berapa banyak responden yang kita punya dikurang 2, yaitu 12 dikurang K. K-nya tadi, maaf teman-teman, K-nya tadi 3. Berarti berapa banyak responden yang kita punya dikurang 3. Berarti 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, kita lihat F tabelnya. F tabelnya sebesar 4,256. Dari manakah itu? Dari sini teman-teman. Dari tabel untuk tabel nilai F dan tabel F dan tabel T, yaitu banyak di Google ya teman-teman. Di sini tadi kita punya tadi DF2-nya yaitu 9. Berarti sebesar 4,256. Seperti yang sebutkan tadi, 4,256. Diingat-ingat ya teman-teman, 4,256. Sedangkan nilai F hitung nilai F hitung 24,423. Berarti nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 ditolak. Untuk kesimpulannya dari sini yaitu berarti kombinasi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikansi terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang uji T. Uji T ini teman-teman dapat kita pahami dari tabel koefisien. Hasil uji yang dapat kita perhatikan di sini yaitu nilai signifikansi. Ini teman-teman, nilai signifikansi variabel desain ataupun X1 sama dengan 0,429. Berarti di atas 0,05 kan teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sini yaitu bahwa desain ataupun X1 tidak berpengaruh signifikansi terhadap loyalitas pelanggan. Untuk keputusan yang lainnya dapat kita lihat dari nilai T dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung yaitu 0,829, sedangkan nilai T tabel harus dari rumus lagi teman-teman, yaitu nilai DF sama dengan N dikurang 2. N-nya tadi ada 12. 12-nya tadi dari 12 responden dikurang 2, berarti sama dengan 10. Dan nilai T tabelnya, mari kita lihat lagi teman-teman secara sama-sama. Nilai T tabel yaitu DF-nya sebanyak 10. Nah, ini ya teman-teman, 1,81246. Nilai T hitungnya tadi yaitu 0,829. Maka nilai T hitung lebih besar ketimbang nilai tabel ini teman-teman. Tadi kan nilai T tabelnya 1,81246, sedangkan nilai T hitungnya 0,829. Berarti lebih kecil teman-teman nilai T hitungnya. Ataupun kesimpulannya adalah H0 diterima. Jadi desain X1 tidak berpengaruh signifikansi terhadap loyalitas pelanggan.
Begitupun nilai signifikansi variabel kualitas produk X2, yaitu sebesar 0,006 kurang dari 0,05, teman-teman. Dari kesimpulannya dari nilai signifikansi yaitu bahwa kualitas produk X2 berpengaruh ya teman-teman, signifikansi terhadap loyalitas pelanggan. Untuk keputusan yang lainnya juga dapat dilihat yaitu teman-teman dari nilai T. Nilai T hitung adalah sebesar 3,623, sedangkan nilai T tabel dari rumus tadi yaitu 1,81246. Sedangkan nilai T hitung 3,623. Jadi nilai T hitung lebih besar teman-teman dari 1,81246 tadi teman-teman. T hitung lebih besar ketimbang T tabel, maka H0 ditolak. Jadi kualitas produk X2 ini teman-teman berpengaruh signifikansi terhadap loyalitas pelanggan. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu rumus persamaan. Untuk mengetahui besarnya berpengaruh atau tidak, maka kita dapat melihat dari standardized coefficient beta. Untuk variabel desain produk ataupun X1 dari sini teman-teman, yaitu sebesar 0,177. Untuk kualitas produk X2 sebesar 0,773 dan untuk konstannya yaitu 3,362. Untuk persamaannya atau rumus persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Loyalitas pelanggan ataupun Y sama dengan 3,362 ditambah 0,177 dikali desain produk ditambah 0,773 dikali kualitas produk. Maka seandainya teman-teman, jika seandainya X1-nya adalah 9 dan X2-nya adalah 8, maka untuk persamaannya yang kita dapat yaitu loyalitas pelanggan sama dengan 3,362 ditambah 0,177 dikali 9 ditambah 0,773 dikali 8, maka loyalitas pelanggan yaitu 3,362 ditambah 1,593 ditambah 6,184, maka loyalitas pelanggan sama dengan 11,139. Jadi kesimpulannya yaitu jika apabila X1-nya 9 dan X2-nya 9, maka Y yang kita dapat yaitu 11,139. Ataupun bahasa sederhananya apabila desain produk 9 dan kualitas produk 8, maka loyalitas yang kita dapat dari uji SPSS ini yaitu sebesar 11,139. Seperti itu teman-teman penjelasan untuk outputnya. Bila ada kata saja yang salah ataupun berbelit dan susah dipahami, mohon dimaafkan teman-teman. Sekian dan terima kasih.